Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala murdin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kita tetap mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah berikan kepada kita berbagai nikmat ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan ya. Nikmat kekuatan lahir batin ya. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan serta nikmat-nikmat yang lain, yang mana kalau kita coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita ya. Kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmatku, maka kata Allah ya, tidak akan sanggup kamu untuk menghitungnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai ya dalam mensyukuri apa yang menjadi nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah ya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak di dalam layar monitor adalah di jalan raya ya. Jadi di jalan raya dalam suatu perjalanan ya. Jadi kalau kita sedang bepergian manapun kita pergi, itu tidak ada jaminan ya, walaupun sudah ditargetkan misalnya nanti sampai di tempat tujuan jam sekian, tapi itu hanya sekedar target ya. Tidak selamanya target akan menjadi kenyataan ya. Tidak selamanya rencana kita ini akan buahkan kenyataan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tadi sudah saya sampaikan ya, salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Ali Imran ya, ayat 200 ya, yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun ya. Di situ intinya ya, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini adalah tetap bersabar dalam kondisi apapun ya, dalam menghadapi situasi apapun ya, karena walaupun bagaimana ya, kesabaran harus kita bawa ya, dimanapun kita berada ya. Karena dengan modal sabar insya Allah ya, nanti hidup dan kehidupan kita ini senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita harus bersabar ya? Karena kalau kita tidak mempunyai sifat sabar, nanti bisa jadi iman dan takwa kita ya akan kurang begitu berarti ya. Itu dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ya, kita disuruh sabar ya, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu ya,
dan sabarlah ya, melawan musuhmu, dan tetap berwaspadalah, tetap berjagalah ya, dan takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu sukses ataupun kamu menang. Insya Allah kalau kita bersabar, insya Allah kita akan sukses ya. Karena walaupun bagaimana tujuan orang begitu berhasil, kita bersabar. Suatu saat insya Allah tujuan yang kita cita-citakan itu akan sampai ya. Termasuk di dalam suatu perjalanan, misalnya kita nggak tahu kondisi kendaraan, walaupun kita sedia insya Allah kumpul jam 8 misalnya, kita sudah persiapkan sedemikian rupa. Kalau dari rumah itu jam 7 misalnya, dalam perjalanan 2 jam akan sampai pada tujuan ya. Diperkirakan setelah jam 9 kita sampai ya. Ternyata kalaupun toh di jalan ada suatu halangan ya, kita tidak tahu semuanya. Kita hanya bisanya berencana ya, apapun halangan ya, mungkin kalau kita sikapi dengan sebaik-baiknya, itu adalah juga kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berkeluh kesah ya, kenapa ya, karena kalau kita berkeluh kesah itu hakikatnya kita kurang percaya diri akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogianya kenapa kita istilahnya itu kena halangan di dalam perjalanan, itu seyogianya kita harus banyak-banyak mawas diri. Dalam artian mungkin bisa jadi kita disuruh istirahat ya, istirahat karena capek ya, dalam perjalanan mungkin kena bannya kempes ya, karena kemacetan di jalan ya, dan lain sebagainya. Itu intinya kita harus ya, beristirahat. Mungkin kalau capek beristirahat ya, walaupun toh kemacetan juga kita harus bersabar ya, pelan-pelan. Itu juga bisa jadikan untuk istirahat juga. Dan juga kalaupun toh memang sudah waktunya salah, ternyata kita terjang lantas jalan terus, bisa jadi ya begitu dalam pertengahan jalan ya, karena kondisi mesin rusak, kita belum sholat ya, bisa jadi juga ya. Itu suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita melaksanakan ibadah sholat dulu ya. Karena walaupun bagaimana, apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya, insya Allah kalau kita bisa mensikapi hal yang demikian itu ya, akan merasa tenang ya, merasa nikmat hidup dan kehidupan ini. Karena segala sesuatunya itu kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup memang berliku-liku ya, berliku-liku. Dan juga liku-liku daripada hidup itu ya harus kita jalani. Kita nggak boleh istilahnya itu menghindari daripada liku-liku kehidupan kita. Kita harus terima dan kita harus jalani, tentunya juga dengan penuh keikhlasan ya, dengan penuh kesabaran dan dengan penuh ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah dengan sabar ya, dengan percaya diri, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa.
Walaupun toh kita menyalahkan, tentunya kita menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Karena kita nggak boleh ya kegagalan kita misalnya itu akhirnya kita menuding orang lain sebagai penyebabnya, tidak boleh. Ya. Ketidakberhasilan kita adalah karena diri kita sendiri, dan juga karena itu memang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pokoknya sepanjang hayat ya masih dikandung badan, ujian demi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan iman dan takwa kita akan senantiasa kita hadapi. Ya. Dan tentunya dalam menghadapi ujian ataupun cobaan tersebut, kita harus bersabar dan bersabar. Ya. Istilahnya itu badai pasti berlalu. Dengan modal sabar, ya, ujian-ujian seberat apapun, insya Allah ya, akan dapat diatasi dengan baik. Ya, karena Allah pun menyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, ya, kita semua ini disuruh minta tolong kalau mungkin mempunyai masalah segala sesuatunya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Jadi kita ini disuruh bersabar. Ya, minta tolong pada Tuhan. Disuruh sabar, di samping sabar kita juga mengerjakan ibadah sholat. Wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, kata Allah selanjutnya, ya, sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang memang benar-benar sudah khusyuk. Ya, bagi orang yang sudah khusyuk, insya Allah ya nggak ada istilah mengatakan bahwa sholat itu berat. Bahkan bagi orang yang khusyuk, sholat itu asik, ya, asik karena dia sedang berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Ya. Jadi asik ya, karena asiknya ya dia insya Allah ya merasa nyaman, merasa tenang, ya, merasa bahagia. Bahkan seolah-olah kebahagiaan dia tersebut ya yang hakiki itu ketika dia mengerjakan ibadah sholat. Jadi merasa damai kalau dia pas melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kita pun sebagai manusia, setelah kita mengetahui bahwa sholat itu adalah kewajiban ya, pribadi ataupun fardu ain, ya sebelum kita amalkan ibadah sholat tentunya kita merasa kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan ya, di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Tetapi begitu setelah selesai kita amalkan ibadah sholat, insya Allah ya, maka kita akan merasa lega ya, akan merasa nyaman ya, merasa akan tentram ya, di dalam jalani hidup dan kehidupan ini. Untuk itu ya kita sama-sama mari kita jaga sholat ya, ibadah kita. Karena insya Allah kalau kita mampu menjaga ibadah sholat ini dengan baik, insya Allah ya nanti di alam akhirat yang pertama kali ditanya oleh Allah itu sholat. Apabila sholat seseorang itu dikatakan baik menurut pandangan Allah ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyatakan sholatnya baik, insya Allah ya berimbas amalan-amalan yang lain juga akan menjadi baik ya. Tapi kalau dari sholatnya saja kurang baik, bisa jadi amalan-amalan yang lain pun juga kurang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekedar mengingatkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.